sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Sampelino, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2020 dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SMA YPS Sorowako, Kabupaten Lumbuk Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan praktek pembelajaran inovatif aksi 2, pertemuan kedua dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan memanfaatkan LKPD Live Worksheet dalam proses pembelajaran. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita berdoa dulu. Mana ketua kelas kita? Ayo ketua kelas, pimpin kita dulu dalam doa. Perhatian. Semua berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Oke. Ya. Siapa yang tidak hadir? Gray, informasi masih izin. Masih ada acara keluarga, makanya masih lanjut sampai hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar membuat persamaan atau model matematika dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang kita lanjutkan bagaimana mencari solusinya atau penyelesaiannya jika dia dalam bentuk soal cerita atau dalam bentuk persamaan yang sudah kamu dapatkan. Kita lihat dulu manfaatnya sistem persamaan linear 3 variabel. Sudah Ibu Guru informasikan minggu lalu. Yang pertama, di pasar ini kamu gunakan pada waktu kamu berbelanja, kemudian pada waktu kamu mau jadi pengusaha, mencari modalmu, menentukan modal produksi yang kamu butuhkan untuk memproduksi suatu barang. Kemudian transaksi pinjaman di bank yang mau jadi pegawai bank, kalau ada yang berbakat jadi pegawai bank. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui media pembelajaran dan studi literasi, peserta didik mendeskripsikan sistem persamaan linear 2 variabel dan hubungannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang ketiga, melalui media pembelajaran dan studi literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3. Seperti kasus yang terjadi di slide ini, coba kita lihat dulu. Dion, ini yang pakai sweater hoodie warna hitam ini namanya Dion ya? Mas, beli 2 tahu, 1 sosis dan 2 pisgor, harganya berapa? Berikutnya si Amin, ada Amin yang pakai masker putih, laki-laki di tengah. Mas, beli 1 tahu, 2 pisgor dan 2 sosis dan 2 pisgor, harganya berapa? Nah, maka masnya bilang begini, Dion, bayarnya 10.000 deh. Amin, 11.000 deh. Ini 8.000 deh. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, pada pertemuan pertama, kamu sudah bisa membuat model matematika yang seperti ini. Pertemuan kali ini, kamu bukan hanya menebak, tapi sekarang kamu akan mencari solusinya, mencari harga masing-masing barang yang dibeli. Makanan yang dibeli ya, tahunya berapa, sosisnya berapa, pisgornya berapa. Apa langkah-langkah pembelajaran yang akan kita ikuti hari ini? Langkah yang pertama adalah Ibu Guru akan menayangkan sebuah video. Kemudian kamu silakan simak karena nantinya kamu akan mengerjakan soal yang hampir sama dengan video yang Ibu Guru berikan. Berikutnya, menyelesaikan masalah pada LKPD. LKPD-nya sudah ada di Google Classroom ya, tes pembelajaran hari ini. Kemudian yang keenam, ada evaluasi. Evaluasi dalam bentuk tes ya. Tes dalam bentuk Google Form. Google Form-nya kamu isi di lembar jawaban, kemudian kamu foto dan kamu upload di Google Form kembali. Ibu Guru lihat sintaks langkah kerja yang kamu tuliskan untuk mencari solusi dari masalah yang Ibu Guru berikan. Kami sedang menunggu pesanan makan siang mereka di kantin dekat sekolah. Pesanan mereka berbeda satu sama lain. Ani memesan 1 hamburger, 3 kentang goreng,
dan 12 minuman sehingga total membayar Rp21.000. Sedangkan Didi memesan 1 hamburger, 1 kentang goreng, dan 1 gelas minuman sehingga total membayar Rp13.000. Untuk Charlie memesan 2 hamburger, 1 kentang goreng, dan 3 gelas minuman sehingga total membayar Rp25.000. Sambil menunggu pesanan datang, mari kita hitung bersama berapa harga masing-masing untuk 1 hamburger, 1 kentang goreng, dan 1 gelas minuman. Kita ambil 2 persamaan. Lalu, Ini namanya cara apa? satu variabel. Cara Rp3.000. Sedangkan tadi ada persamaan baru yang kita dapat bahwa 2 kentang ditambah 1 minuman harganya Rp8.000. Kentang sudah ditahu harganya. Maka untuk mencari minumannya coba kita kalikan. Nah, kira-kira mau diapain nih untuk cari minuman? 19. Berapa itu? 8.000 kurang? Tinggal berapa harga minuman? Rp2.000. Ada di LKPD. Nah, kasus yang hampir sama, silakan buka LKPD pada Google Classroom. Sudah? Pastikan sudah ada di kelompoknya masing-masing. Di laptop boleh dibuka ya supaya terlihat lebih jelas nah yang dalam laptop. Nah, ada LKPD, silakan diklik. Bahan ajar supaya kamu tertuntun bisa melihat langkah kerja juga. Salah satu contoh yang sama dengan yang tadi ada juga di bahan ajar, ada di Google Classroom. Silakan dibuka juga di Google Classroom. Siapa tahu kau mau menitip bahan ajar sekaligus mengerjakan LKPD. Video yang di atas boleh kamu ulang di LKPD, ada juga terlampir di LKPD. Kalau kamu tidak mengerti tadi, mau diulang lagi silakan. Sambil diisi ya. Petunjuk ya. Biasakan mengerjakan LKPD, baca dulu petunjuknya nak. Siapa tahu ada hal-hal urgent yang penting yang harus kamu perhatikan dengan baik. Berikutnya kalau mau mengulang video bisa diklik ini video yang sama tadi, boleh. Berikutnya ya langkah yang hampir sama dengan minggu lalu nak. Kamu harus buat dulu model matematikanya, baru masuklah ke dalam bentuk metode gabungan, eliminasi, kemudian kamu substitusi.
kelompok 6 dengan teman kelompok saya yaitu Amanda Dwi Putri, Jane, dan Marcelin. Hari ini saya akan menjelaskan persamaan linear dengan 3 variabel. Di soal pertama yaitu Ali, Budi, Cici, dan Dedi pergi ke toko koperasi membeli buku tulis, pena, dan pensil dengan merek yang sama. Ali membeli 3 buku pensil, 1 pena, dan 2 pensil dengan harga Rp14.000. Budi membeli 2 buku pensil tulis, 3 pena, dan 1 pensil dengan harga Rp14.000. Cici membeli 1 buku tulis, 2 pena, dan 3 pensil dengan harga Rp11.000. Sedangkan Dedi membeli 2 buku tulis, 1 pena, dan 1 pensil. Yang ditanyakan adalah berapa rupiah Dedi membayar. Di sini kita lihat variabel Z memiliki angka yang sama sehingga kita bisa menghilangkannya, yaitu menghasilkan 4x kurang 3x sama dengan x, 4y dikurang y sama 6y dikurang y sama dengan 5y, sehingga dihasilkan dengan 28.000 dikurang 11.000 sama dengan 17.000. Ini adalah persamaan baru yang kita dapatkan. Kenapa dikali 5 di situ? Karena di sini kita akan menghilangkan x, dan x di sini adalah 1x, sehingga untuk dapat 5x harus dikalikan 5 supaya hilang x-nya. Jadi di sini saat sama-sama di sini sudah 5x kita kurangkan jadi 0, hilang Pak. Baru di sini 25y dikurang 7y jadi 18y sama dengan 85.000 sama dengan. Jadi harga yang harus dibayarkan oleh Dedi adalah Rp8.000. Model matematikanya. Nah, dari model matematikanya tadi itu kita dapat menggunakan metode gabungan yaitu mengeliminasi dan substitusi persamaan sehingga mendapatkan hasil akhirnya. Oke, stop. Ya, bagus sekali tadi pertanyaannya Aska ya. Ibu guru, kenapa dikali 5? Kenapa coba dikali 5? Tadi ini dia mengidentifikasi tidak ada yang bisa kita eliminasi, kita hilangkan karena tidak ada yang sama apanya koefisiennya, makanya dia kali 5 karena sasarannya si Inditia X akan dia hilangkan atau dia akan eliminasi. Bagaimana caranya supaya 5x di sini di atas 2 jadi 5x? Maka Inditia mengalihkan dengan angka 5. Apa itu ya? Diketahui, kemudian apa lagi? Ditanyakan, kemudian apa lagi? Memisahkan variabelnya. Terserah kamu, yang penting konsisten. Berikutnya apa lagi? Membuat tabel matematika jika perlu. Tapi jika kamu sudah lincah langsung membuat model matematikanya, boleh langsung membuat model matematika. Setelah itu, iya, menentukan metode yang akan kau gunakan. Tadi ini dia DKK dan kalian juga semua, ibu guru langsung memilihkan metode apa itu? Metode apa yang kalian pakai? Gabungan. Kenapa dikatakan? Karena ini dia sudah tekun menyelesaikan LKPD dengan baik. Kalian juga semuanya sudah tekun ya, tapi kurang berani naik ke atas ya. Ibu guru cuma punya 1. Oke, terima kasih Nitya. Kita sama-sama menyimpulkan. Sebenarnya kalian sudah melakukan penyimpulan. Penyimpulan yang dilakukan teman kita tadi, Nitya dan kawan-kawan itu sudah benar. Sudah mewakili kesimpulan yang ada di sini. Coba kamu lihat dulu di sini. Yang pertama apa tadi? Identifikasi. Yang berikutnya apa? Nyatakan variabelnya. Berikutnya jika buat tabel ya. Setelah itu buat model matematika. Setelah itu tentukan himpunan penyelesaiannya. Berikutnya. Nah, ini dengan ada 2 substitusi. Setelah kau substitusi, nah ada uji GeoGebra ternyata. Saya mau kalian yang sudah download GeoGebra, ada? Coba boleh langsung pakai GeoGebra online. Semua yang pakai laptop silakan. Tambah 3Y. Sudah. Tambah 3Y. Tambah Z. X sama 3X tambah apa itu? 2Y itu harus itu.
2Z ya? 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 11.000. Bisa ya? Kalau dengan GeoGebra, maka kau input saja persamaannya. Kemudian setelah itu kamu enter, maka akan keluar langsung solusinya. Tadi jawabannya 1000, berapa tadi itu? Sorry. X-nya berapa tadi yang aku dapatkan dengan metode gabungan? 3000. 2000X, Y-nya 3000. Z-nya 1000, maka akan langsung keluar itu. Oke, ada tugas individu nak. Di GC silakan lihat GC-mu. Silakan lihat GC-nya. Ibu guru kasih waktu 10 menit dikerjakan dari sekarang soal evaluasi. Ada link Google Form di GC kamu tentang soal evaluasi. Nah, Ibu guru ingatkan kembali apa yang kamu lakukan tadi untuk mencari solusinya. Kau menggunakan metode apa? Metode gabungan, langkah gabungan. Kamu bagaimana? Substitusi. Oke. Kemudian kamu apakan? Langkah terakhir ini apa? Setelah kamu eliminasi, kamu substitusi, apa lagi yang terakhir? Kesimpulan. Ada juga ibu guru lampirkan tugas pada GC. Silakan dikerjakan di rumah supaya kau tidak lupa akan pelajaran hari ini ya. Selalu diingat. Karena kalau kita matematika itu kuncinya bukan jarang diorang. Dimanapun kau berada kau butuh matematika. Kamu di dapur jadi ibu rumah tangga butuh tidak matematika? Kamu jadi pengusaha lebih-lebih. Yang punya kontraktor, salah satu punya saham di Vale, kamu butuh matematika tidak? Butuh. Jadi apa lagi yang kira-kira tidak butuh matematika? Menurut kamu yang tidak butuh matematika itu apa? Nah, ingat ya, semua bidang apapun itu kamu adalah matematika, karena matematika adalah induk dari semua ilmu. Oke, nah, kamu akan ketemu dengan persamaan kuadrat. Masih ingat Ki? Persamaan kuadrat di pelajaran di SMP? Masih. Bagaimana lagi solusinya? Cari apanya kalau mencari nilai persamaan kuadrat? Diapakan? Mencari akar-akarnya. Memfaktor. Ya, silakan bersiap-siap untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Beri salam. Selamat siang dan terima kasih Bu. Selamat siang semuanya. Terima kasih juga. 10.5. Yeay.